Halo sahabat MSCH, kembali lagi bersama kami MSCH ID dalam panduan aplikasi. Pada video panduan kali ini, kita akan menjelaskan langkah-langkah menggunakan aplikasi SPP dari MSCH ID. Yang pertama, masukkan dulu alamat website dari aplikasi SPP yang sudah diberikan oleh tim MSCH ID kepada Anda. Kemudian jika halaman login sudah terbuka, inputkan email dan password yang sudah diberikan oleh tim MSCH untuk Anda login di aplikasi ini. Selanjutnya klik sign in. Di halaman awal atau dashboard, Anda akan disuguhkan beberapa informasi tentang proses pembayaran SPP di sekolah Anda. Yang pertama adalah data penerimaan bulan ini transaksi penerimaan SPP yang terjadi pada bulan berjalan. Kemudian ada total penerimaan tahun ini adalah data penerimaan SPP pada tahun berjalan, tahun ajaran berjalan. Kemudian di bawahnya ada informasi tunggakan terbanyak per masing-masing tingkat kelas. Seperti ini, tunggakan terbanyak di kelas 10, tunggakan terbanyak di kelas 11, tunggakan terbanyak di kelas 12. Kemudian di bawahnya tunggakan terbanyak di kelas 7, tunggakan terbanyak di kelas 8, tunggakan terbanyak di kelas 9, seperti itu. Kemudian jika Anda masih sangat awal menggunakan aplikasi ini, yang pertama Anda lakukan adalah menginputkan data master dari aplikasi yang dibutuhkan oleh aplikasi ini. Di antaranya yang pertama adalah data tahun ajaran, data jurusan jika sekolah Anda menggunakan jurusan, kemudian data tingkat kelas, kemudian ada data rombel kelas, kemudian ada kategori SPP, kemudian data siswa di sini. Yang pertama adalah tahun ajaran. Tahun ajaran di sini kita mengikuti tahun ajaran yang ada di Indonesia, yaitu dimulai dari bulan Juli, kemudian dibagi per semester di sini. Klik tambah, kemudian inputkan tahun ajaran yang Anda inginkan, 2024, 2023, 2024. Kemudian pilih semesternya. Karena di data semester 2023-2024 semester ganjil sudah ada, berarti kita pilih semester genap. Kemudian klik save change. Nah, di sini ada per masing-masing. Perlu saya ingatkan kembali, untuk data tahun ajaran ini berkaitan dengan data tagihan. Jadi ketika Bapak Ibu guru menginputkan data tahun ajaran, baik itu semester ganjil atau semester genap, otomatis data akan aplikasi akan meng-create data tagihan dari bulan Juli sampai bulan Juni dalam satu tahun ajaran berjalan, seperti itu. Jadi tidak sebenarnya ini tidak berefek maupun semesternya, baik ganjil maupun genap. Mau diaktifkan yang ganjil atau genap, aplikasi akan langsung meng-create tagihan dari awal tahun ajaran sampai akhir tahun ajaran, dari bulan Juni sampai bulan Juli, seperti itu. Kemudian di sini ada fitur print atau cetak, kemudian ada fitur copy, kemudian kita juga bisa mengekstrak data tahun ajaran ke dalam file Excel ataupun CSV dan PDF. Kemudian Bapak Ibu guru admin juga bisa melakukan manajemen data seperti edit dan hapus. Di sini update status ini tidak dummy ya, ini bisa digunakan untuk nanti sesuai kebutuhan dari pihak sekolah, seperti itu. Dan kalau edit seperti biasa, dia cuman
edit tahun ajarannya saja seperti itu. Kemudian kalau hapus, dihapus, klik OK. Nah, walaupun yang semester genap sudah terhapus, tetapi data tagihan tetap ada karena di sini masih ada tahun untuk semester yang ganjil, tahun ajaran 2024-2023 yang ganjil seperti itu. Kemudian ada menu data master jurusan. Data master jurusan di sini, jika sekolah Bapak Ibu guru menggunakan jurusan, klik tambah untuk menambah jurusan, inputkan saja nama jurusannya. Katakanlah akuntansi. Nah, di sini kita juga bisa melakukan edit dan hapus untuk data master jurusan. Seperti biasa, edit data jurusan. Jika sudah melakukan update atau perubahan data nama jurusan, silakan klik save change seperti itu. Kemudian selanjutnya ada menu data master tingkat di sini, jenjang kelasnya maksud saya. Kemudian ada kelas 10, 11, 12 atau kelas 7, 8, 9 seperti itu, sesuai kebutuhan Bapak Ibu saja di menu ini. Kemudian ada rombel di sini, ada kita buat baru. Kemudian ada di sini ada nama rombelnya seperti apa, apakah 10 IPS 1, 10 IPS 2. Kemudian tidak lupa untuk memilih jurusannya juga, kemudian pilih tingkatnya seperti itu. Karena S3, tidak bisa, AK 3, akuntansi 3, kemudian tingkatnya adalah 10. Klik save change untuk menyimpan data rombel gitu. Ya, di sini sudah ada 10 AK3, kelas tingkatnya 10 dan jurusannya akuntansi seperti itu. Kemudian ada kategori SPP. Kategori SPP di sini untuk menginputkan nominal SPP di siswa berdasarkan kategori atau nominalnya. Jadi jika di sekolah Bapak Ibu itu mengadaptasi nominal SPP yang berbeda-beda antar siswa, di sini kita bisa sediakan fitur untuk menginputkan kategori SPP-nya berdasarkan nominalnya. Seperti katakanlah di sini ada kategori sipil 100.000, anggota 75.000 dan khusus 100.000 juga seperti itu. Ya, kategori SPP di sini yang akan menempelkan nominalnya pada tagihan yang sudah dibuat pada data master tahun ajaran seperti itu. Kemudian data siswa di sini, ya, untuk data siswa di sini menu ini hanya untuk menempelkan atau menginputkan siswa kepada kelas atau rombelnya seperti ini. Checklist pada checkbox yang paling atas ini untuk menceklis semua data siswa atau pada satu masing-masing siswa. Kemudian pilih tindakan
kemudian naikkan ke rombel atau pindahkan ke rombel, klik submit untuk menginputkan, pilih rombelnya, kemudian pilih rombelnya, kemudian pilih tahun ajarannya. Di sini tahun ajaran yang tampil hanya tahun ajaran yang terdapat pada data master tahun ajaran yang sudah kita buat sebelumnya, seperti itu. Kemudian klik save change untuk menyimpannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk menambahkan data siswa di sini, menunya tidak di sini ya Bapak Ibu Guru. Menunya adalah di menu user siswa. Kenapa di menu user? Karena setiap data siswa yang masuk atau data siswa baru yang masuk itu nanti ketika dia di-create, dia akan langsung membuat user login untuk aplikasi di sini. Jadi siswa juga bisa login di aplikasi di sini untuk sekedar melihat data pembayaran siswa tersebut, seperti itu. Kemudian untuk menambahkan siswa, kita bisa di sini klik seperti biasa, inputkan nama siswa, NIS siswa, kemudian NISN siswa. Saya ingatkan kembali untuk NIS atau NISN ini di sini sifatnya wajib diisi ya. Diusahakan ketika siswa ingin didaftarkan sudah mempunyai NISN. Karena NISN atau NS ini yang akan digunakan untuk siswa login ke aplikasi di sini sebagai username-nya. Untuk passwordnya nanti standar dan bisa diupdate untuk siswa yang bersangkutan sendiri. Kemudian ada emailnya dan pilih agama, inputan standar saja di sini. Kemudian kalau ada foto siswa juga bisa ditambahkan foto siswa. Kemudian klik submit untuk menyimpannya. Di sini gagal karena saya belum mengisikan apa-apa. Yang tidak boleh dilupakan adalah ketika menginput siswa di sini, jangan lupa untuk memilih kategori SPP. Di sini sangat penting karena yang akan menentukan jumlah SPP siswa yang harus dibayarkan adalah di kategori SPP di sini. Jadi admin tidak bisa menginput secara manual SPP siswa yang bersangkutan, seperti itu. Kemudian katakanlah untuk menambahkan siswa dalam jumlah banyak, kita di sini ada fitur import. Nah, import di sini nanti katakanlah jika Bapak Ibu sudah bisa, nanti tinggal klik unduh template di sini, kemudian masukkan data siswa ke template di sini, ke template Excel yang sudah terunduh, seperti itu. Kemudian jika data sudah berada di template yang ditentukan ini atau yang sudah di-download sebelumnya, upload pada kolom syarat file Excel untuk upload di sini. Kemudian pilih filenya, kemudian tanpa action apapun ketika file sudah dipilih, oke, data akan otomatis terimport ke sistem. Jika sudah, klik close saja, seperti itu. Jadi untuk data master siswa yang sangat banyak 1000, 2000 nanti bisa diimport di fitur import di sini yang memudahkan user untuk menginputkan data siswa. Kami sarankan untuk import kelas dibuat per masing-masing rombel ya Bapak Ibu. Jadi ketika nanti import selesai, yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah masuk ke data siswa, kemudian checklist semuanya, kemudian pindahkan atau naikkan ke rombel, submit, pilih rombelnya dulu dan tahun ajaran, kemudian klik save change, seperti itu. Urutannya untuk menginputkan data siswa kurang lebih seperti itu, agar supaya kalau nanti berbarengan semua satu sekolah, nanti
Bapak Ibu guru akan kebingungan, ini siswa ini masuk ke rombel mana ya, ini kemana ya, seperti itu. Jadi kami sarankan untuk importnya per masing-masing rombel seperti itu. Sekian penjelasan aplikasi dari saya. Terima kasih.